Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat Mozaik Indonesia. Kesempatan Sumenep sore ini di lembar pertama bulan Juni 2025. Dan saya tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani Anda juga pendengar lewat kesempatan Mozaik Indonesia sore ini. Kita akan banyak berbincang bagaimana tentang event khusus bulan Juni nih. Karena Sumenep ini memiliki beberapa event tahunan yang sangat menarik perhatian pendengar, dan event-event ini merupakan bagian dari kalender event Sumenep dan menjadi ajang pelestarian budaya serta hiburan bagi masyarakat. Nah, kita akan banyak kupas bagaimana kemudian di bulan Juni ini dari data yang saya punya kurang lebih ada 11. Wow, banyak sekali ya. Berarti hampir tiap hari nih eventnya. Untuk kalender of event 2025 ngopeni Sumenep. Dan saya telah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, ada Bapak Muhammad Iksan, SPDMT. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Ririn? Suara saya Pak bisa didengar dengan baik ya. Keren, Ini hari libur memasuki hari pertama di bulan Juni, di betul mana untuk sekali. Sumenep itu dikenal dengan bulan Bung Karno, begitu. Mhm. Dan kita akan banyak berbincang soal list kalender of event wisata budaya Sumenep di bulan Juni. Mendengar, kita akan kupas satu-satu nih. Dan Anda juga berkesempatan yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita, Pak Iksan, Kepala Disbud Porapar Sumenep, lewat jalur telepon boleh mendengar di 0328 662 317 ataupun di 665 396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 101. Nah, Pak Iksan, ini karena bulannya Bung Karno gitu ya di bulan Juni, apakah memang sengaja eventnya diperbanyak dari bulan-bulan yang lain atau seperti apa nih untuk kalender eventnya di bulan Juni sendiri, Pak Iksan? Ya, terima kasih Mbak Ririn. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep pada bulan Juni ini memang kalau tercatat 21 ya. 21 event yang siap untuk memeriahkan bulan Bung Karno. Di Hmm, mana bulan Bung Karno ini kan bulan di mana Bung Karno satu mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah kayak nggak keliru tanggal 21 Juni ya, itu adalah hari kelahiran Bung Karno. ya. Dan ini juga kita peringati karena kebetulan Sumenep mulai tahun 2021. Nah, itu masih pandemi, 2022 sudah memulai. Sampai Hmm, sekarang berarti ada 4 tahun kita memperingatinya. Nah, di bulan Bung Karno ini ada 21 yang sudah kita siapkan. Pertama adalah, ya, jadi nanti di bulan Juni ini ada beberapa event yang awalnya memang kita ingin pisahkan atau kita coba untuk lakukan kegiatan yang masing-masing. ya. Namun oleh karena atas arahan yang terhormat Pak Bupati, jadi kegiatan ini nampaknya ada yang akan kita gabung menjadi Hmm, satu kesatuan, gitu ya. Jadi di antaranya adalah doa untuk Bung Karno yang harusnya hari ini diselenggarakan, itu kita coba satukan dengan atau agenda yang lain. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan menyelenggarakan festival permainan tradisional. Nanti tanggal 7 ada parade musik dongdong. Kemudian ada tanggal 8 itu festival drum band, tapi ini kita coba untuk karena apa? Kan masih belum liburan sekolah, jadi mhm. akan kita agak mundur yaitu mungkin sekitar ya setelah tanggal liburan ya atau di awal Juli.
Kemudian Oke. ada juga festival Klenengan Dolanan. Ini bersifat budaya yang nanti akan melibatkan banyak siswa baik SD maupun SMP. Mhm. Kemudian juga ada lomba baca puisi karya si atau Bung Karno. Ada juga nanti yaitu lomba pidato ala Bung Karno yang akan diikuti oleh seluruh OPD, di mana OPD nanti berkewajiban mengirimkan satu apa bukan atlet ya, orang yang akan ikut lomba pidato ala Bung Karno. Kalau Oke. tidak dulu tahun kemarin dimenangkan oleh teman dari Bapeda. Nah, Mhm. kemudian juga akan ada pekan seni pelajar, maaf, pekan seni Madura Ya. yang nanti ini kerjasama dengan perguruan tinggi, kalau tidak dulu STKIP. Kemudian juga ada lomba lagu-lagu nasional dan juga ada sarasehan pelajar, di mana mohon maaf keadaan yang sekarang ini anak-anak muda kita wajib kita bekali dengan nasionalisme yang tinggi sehingga Mhm. kita akan mengumpulkan siswa SMP, SMA, dan sederajat bahkan mungkin mahasiswa untuk mengikuti sarasehan ini. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan menyelenggarakan festival desa wisata. Juga akan menyelenggarakan Madura Culinary Festival. Ada turnamen sepak bola ini, ada Madura Everyday, ada juga festival Mocopat, ada juga nanti Jamasan Kris satu Suro. Ini kita selenggarakan insya Allah tanggal 27 Juni. Karena Bertepatan pada dengan satu tepatnya Muharram ya. betul lah itu. Kalau ya. Kemudian juga akan ada Madura Super Cup atau e-sport. Jadi lo Mobile Legend. Ya, ini anak-anak muda banget gitu ya. Mhm. Kemudian yang selanjutnya ada Madura Sehat Festival atau Festival Garam. Ada juga nanti KFI, jadi komisi apa, fotografi ya. Jadi, kegiatan fotografi Indonesia explore destinasi. Jadi mereka akan kita minta untuk mengeksplor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mereka harus menyampaikan dan membranding sehingga nantinya hasilnya itu kita pakai untuk branding pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Kemudian juga ada festival Pangan Tanan. Ya, ini untuk anak TK. Kemudian yang terakhir nanti lomba mewarnai sketsa Bung Karno. Nah, beberapa di antara nanti itu akan kita gabung. Ya. Jadi di antaranya adalah festival baca puisi, pidato Bung Karno, lomba mewarnai sketsa Bung Karno kita gabung. Tempatnya ada di Pendopo, Keraton Sumeneb. Begitu, Oke, Mbak Lili. baik. Nah, memang rencana begitu ya untuk list kalender of event wisata budaya Sumeneb di bulan Juni ini 21 catatannya, maaf tadi saya salah. Eh, itu apa namanya? Memang banyak yang digabung ya. Walaupun dari sisi rencana sudah tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, 10 tiap hari nih, bahkan tanggal 20 Madura Culinary ini sama turnamen sepak bola mini di tanggal yang sama Ya, 20. Kata Pak Iksan bisa saja nanti bergeser atau bahkan ya. mundur ke bulan Juli, begitu Pak? Kalau yang mundur itu ya mungkin hanya festival drum band karena drum band kan menunggu anak-anak libur. Oke. Jadi karena anak libur, jadi nanti liburan kan kalau tidak keliru pada minggu depan ya minggu kedua bulan Juni. Sehingga Mhm. nanti pada pertengahan Juli itu kan sudah selesai. Sehingga penyelenggaraannya di sekitar itu. Karena kemarin kita sudah kumpul ya, kita sudah koordinasi dengan PDBI, Persatuan Drum Band Indonesia Cabang Mhm. Sumeneb. Karena juga kaitannya dengan pelibatan siswa, Ya. sehingga kita juga akan melibatkan baik itu adalah dinas pendidikan maupun cabang dinas Provinsi Jawa Timur yang membantu di Sumeneb. Begitu, Mbak ini. Oke. Untuk pelaksananya sendiri ini menggandeng pihak ketiga atau dengan OPD lain atau seperti apa Pak? Dengan banyaknya event hampir tiap hari seperti ini. Nggak Ya, mungkin dong ya. Disparbut itu kemudian tiap hari juga hanya ngurus ini gitu ya. Jadi pelaksanaannya itu sudah ada masing-masing, baik Mhm. komunitas maupun paguyuban, begitu. Jadi kalau EO itu sifatnya ketika pelaksananya sendiri mungkin mengalami kesulitan. Jadi tetap penanggung jawabnya Ya. adalah paguyuban atau komunitas yang bersangkutan. Nanti dibantu oleh kami, sekaligus juga Mhm. ada OPD pengampu atau pendamping yang sudah Oke. ditunjuk sesuai dengan SK Bupati nomor 138 tersebut. Begitu Mbak Dini. Baik. Nah, berkaca Hmm. dari event sebelumnya, Pak, di tahun 2024, di bulan Juni itu sepertinya hampir sama ya agendanya begitu. Atau memang ada tambahan yang lain, Pak? Khusus untuk bulan Juni, jadi memang kan spesial untuk memperingati
Bung Kelahiran Karno. Bung Karno, ya. Ya, kelahiran Bung Karno, 1 Juni adalah gagasan Pancasila, Ya. dan termasuk diantaranya adalah pikiran dan tindakan Bung Karno yang memang menjadi beberapa pandangan ya bagi Mhm. masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar kita. Karena menghargai pahlawan itu bagi kita penting sekali agar anak-anak muda kita itu paham. Jadi kalau ada yang mengatakan jas merah atau jangan melupakan sejarah, itu betul. Sehingga anak-anak kita itu tidak lupa, baik adalah seninya, budayanya, sejarahnya, agar punya nasionalisme. Sehingga ketika mereka itu berada dimanapun, tidak lupa untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, termasuk kabupatennya, termasuk Mhm. negaranya, sehingga apa? Pola pikir agar memajukan Indonesia secara jauh ke depan itu adalah milik kita, dan tentunya dimulai daripada perjuangan Bung Karno yang memerdekakan Republik ini pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Itu yang kita Oke, tekankan begitu. baik. Sehingga kayaknya jadi ada beberapa tambahan-tambahan yang harus kita lakukan. Contoh, sebenarnya tidak tambahan, tapi kita geser. Karena Oh. nuansanya kan untuk nasionalisme. Jadi Mhm. Pekan Seni Madura. Ini pelaksananya kan mahasiswa. Mhm. Artinya apa? Mahasiswa dalam rangka untuk dia memahami, jadi melestarikan, membudayakan, dan ya termasuk bagaimana mereka paham terhadap seni dan budaya Madura itu untuk dituangkan dalam kegiatannya. Makanya kita support betul. Dan arahan yang terhadap Pak Bupati untuk kegiatan ini kita diminta untuk betul-betul mendampingi. Kenapa? Karena kita tidak ingin kegiatan Pekan Seni Madura yang digagas oleh anak-anak mahasiswa ini adalah tidak tidak terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Begitu Mbak Ririn. Dari setiap event yang diselenggarakan, sebenarnya goal yang pengen paling didapat itu apa nih Pak? Karena kan cenderung dengan banyaknya secara kuantitas begitu ya, tapi terlupakan dengan kualitasnya Pak. Hanya lewat aja, sekedar menyelenggarakan aja. Yang penting wes sudah selesai gitu. Nah sebenarnya goal yang pengen didapat itu apa sih Pak? Jadi goal yang didapat itu di antara kalau menerima saya minimal 3. Mhm. Pertama, menumbuh kembangkan nasionalisme generasi muda. Ya. Ini yang paling penting ya, kita untuk upayakan agar anak-anak muda kita itu betul-betul mengenal satu dulu. Setelah Mhm. mengenal, mereka mencoba untuk mempelajari. Setelah mempelajari, baru menteladani daripada budaya sejarah bangsa kita, termasuk budaya kabupaten kita. Ini yang pertama ya, nasionalisme. Yang kedua, pelestarian budaya itu sendiri. Artinya apa? Jangan sampai nanti budaya kita yang luhur ini anak muda kita nggak tahu. Karena nggak tahu akhirnya apa? Itu tergerus oleh perkembangan zaman. Ya. Anak muda kita sekarang ini lebih senang main gadget daripada belajar mau copat. Anak Hmm. muda kita sekarang ini senang main gadget daripada apa namanya, memainkan ya alat musik tradisional seperti kelenengan. Lebih senang dengan band, rock dan sebagainya. Nah, kita coba untuk mereka ini menyenangi. Makanya kan jangan heran kami setiap hari Senin sampai hari ya Kamis dan Sabtu Minggu itu kita selenggarakan kelenengan di Pendopo Kraton. Hmm. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada pelestarian kita kepada budaya luhur Kabupaten Sumeneb. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Setiap event yang diselenggarakan itu harus ada geliat ekonomi. Makanya event yang Hmm. diselenggarakan wajib hukumnya untuk menggait atau mengajak UMKM. Ya. Sehingga apa? Ini bisa menambah jadi ramenya penonton, ya ramenya pengunjung, ini dimanfaatkan oleh UMKM untuk berbelanja, menikmati kuliner dan lain-lainnya. 3 ini yang paling unsur penting untuk disampaikan. Lain-lainnya, ya Hmm. monggo. Karena kaitannya dengan event itu selalu yang menyampaikan usulannya adalah paguyuban ataupun komunitas. Ya. Ide dasar mereka baru kita tangkap dan kita tuangkan dalam event. Makanya jangan heran, Mbak Ridin, jumlahnya sampai ke 110. Mohon maaf, sebenarnya capek. Mohon maaf, siapapun itu. Kalau ada yang mengatakan, Pak Iksan nggak capek, ya sebenarnya capek. Tapi demi demikian, demi ya pelestarian budaya, demi anak-anak kita, demi Mhm. komunitas, Mhm. kita laksanakan aja dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya sampaikan secara pribadi kepada teman-teman di bidang, bagaimana mereka agar bisa untuk melayani betul. Jadi kalau sudah selesai, ya saya berharap untuk tidak lama-lama, untuk bisa memproses pencairannya. Kenapa? Mustahil ya kalau kegiatan itu tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup. Ya. Dan
Kabupaten Sumeneb menyiapkan itu walaupun bersifat dana-dana stimulan yang tampaknya ini menambah gairah untuk penyelenggaraan event-event selanjutnya. Dan saya yakin untuk 2026 itu, kalau yang tahun ini kan 110. Nah, Nambah lagi, nanti Pak. saya, nah, Nambah lagi. kenapa? Nambah Ya, lagi. nah, kayaknya begitu karena saya melihat pikirannya yang Pak Bupati ini luar biasa. Sehingga Ya. ya makanya kan saya sudah hampir 4 tahun ini, Mbak Ririn. Ya kalau memang agak anggaplah tugas itu disampaikan oleh beliau, ya tetap kita akan laksanakan dan bisa mengawal ya event-event. Mhm. Walaupun ditambah, insya Allah kita coba untuk galang komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan ini. Kuncinya itu, Mbak Ririn. Masyarakat bisa mengakses segala event ini, informasi-informasinya itu dari mana, Pak? Karena kadang kan yang hanya rame mungkin ya, kayak parade musik tungtung. Ih, semua pasti Ya. dengar nih. Itu semua pasti dengar. Tapi kayak kalau semacam apa ya pesertanya adalah antar OPD, itu kadang kurang didengar oleh masyarakat. Nah, itu masyarakat bisa mengaksesnya di mana, Pak? Ya, jadi begini Mbak Ririn, kegiatan itu selalu kita laksanakan sebelumnya itu ada branding yang kita lakukan. Mhm. Sama komunitas atau pelaksana, saya suruh untuk membuat flyer. Kalau memang mohon maaf mengalami kesulitan, flyer itu kita ada tim, namanya tim medsos. Siap untuk memberikan atau merencanakan ya, Ya. merancang flyer itu agar bisa disampaikan kepada banyak pihak. Ini yang pertama. Yang kedua, awal tahun itu kan kita sudah pampang itu. Jadi Hmm. kalender of event 2025 Kabupaten Sumeneb sebanyak 110. Itu sudah kita sampaikan, sehingga itu juga dibaca. Tapi sebelum hari H, kurang-kurang ya 2 minggu lah minimal. Nah, kalau bisa syukur-syukur 1 bulan, itu flyer sudah bertebaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya studio podcast. Jadi semua pelaksana yang akan melaksanakan itu, kita podcast di studio kami Mhm. untuk memberikan informasi secara utuh apa dan bagaimana serta tujuan apa yang ingin dicapai untuk pelaksanaan event tersebut. Dan yang ketiga, kita juga punya ada TikTok, ada IG, ada Facebook, semua kita lakukan. Nah, yang tidak kita lakukan ini sementara adalah woro-woro yang pakai rong corong di masjid ya untuk disampaikan. Kenapa? Mohon maaf, ini karena kegiatannya bukan bersifat ibadah, tapi ini Mhm. adalah kegiatan yang bersifat nasionalisme kenegaraan. Kita mencoba untuk lakukan dengan media sosial yang sudah ada itu. Harapan kami, karena apa? Saya yakin 95% masyarakat Sumeneb itu sudah pegang gadget, Ya. sudah memiliki akun TikTok, sudah memiliki akun IG dan lain-lainnya. Sehingga ketika kita sudah sampaikan di sana, insya Allah itu sudah bisa dibaca. Hanya saja memang pelaksanaan itu terkadang memang perlu untuk menggenjot promo baik di media sosial maupun di yang lain-lain. Nah, ini Mhm. penting untuk disampaikan. Termasuk media, kita punya media partner yang cukup luar biasa. Mohon maaf, walaupun belum kami tuntaskan sampai pada bulan Juni ini, tapi teman-teman media membantu kami untuk pelaksanaan event yang bisa diketahui oleh masyarakat luas. Seperti itu, Mbak. Oke, termasuk pergeseran tanggal. Seperti hari ini, tanggal 1 Ya, harusnya doa untuk proklamator ya. Tapi ya, memang eventnya, kata Pak Iksan tadi akan disatukan begitu. Nah, untuk ya. perubahan-perubahan seperti itu juga informasinya masif ya Pak. Jadi kadang kan masyarakat nunggu mana nih acara bentuknya kayak apa gitu. Ya. Nah, jadi kita tidak menunggu bola ya, kita sebenarnya menjemput bola. Sebelum pelaksanaan itu kurang 2 minggu kita sampaikan kepada pelaksana atau komunitas atau paguyubannya. Contoh Mhm. festival musik dongdong ya, kemudian juga ada track track atau apa namanya kemarin uh, fast track itu ya di Batu Putih. Nah, itu kan juga mengalami pergeseran. Juga kita akan kita sampaikan. Jadi untuk yang khusus bulan Bung Karno ini memang disatukan. Makanya kan kemarin kita sudah coba mulai besok ini sudah persiapannya betul-betul dimaksimalkan. Nah, termasuk parade musik dongdong, ya memang kita sudah sampaikan kepada penyelenggaranya yaitu FKPPI. Dan FKPPI tentunya sudah melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Karena Pak Tongtong, satu grup ini sudah punya massa yang bisa langsung dikomunikasikan sehingga kapan tampil, jam berapa, nah, di mana itu sudah akan mengetahui. Oke. Termasuk juga ini festival desa wisata.
Ini kemarin karena sudah ada pameran yang dilakukan di Manding ya, jadi nanti kita menunggu. Nah, ini rencana kami kalau memang ya disatukan saja dengan kegiatan pameran yang biasa kita laksanakan di bulan Agustus. Ini Hmm. yang masih kita pertimbangkan sehingga kalau memang maaf harus tetap tanggal apa namanya festival di tanggal 19 ya ini kan masih tanggal 1 Ya. walaupun 2 minggu kita siap. Cuman kalau digeser karena ada efisiensi agar pelaksanaannya agak lebih wah pada saat bulan Agustus, lah ini juga akan kita tunggu informasi yang selanjutnya agar bisa mengkoordinasi pelaksanaan untuk lebih baik dan lebih meriah lagi begitu Mbak Didi. Oke, tanggal 22 di data kami ini Madura FD. Itu bentuknya apa, Pak? Ya, ini adalah Madura Evriani, jadi sepeda listrik. Jadi parade sepeda Hmm. listrik, termasuk mungkin ada mobil, kalau ada mobil listrik, si berparade mengelilingi Kabupaten Sumeneb. Nah, ini kaitannya tanggal 22 kan? Nah, Ya. itu nanti bisa saja kita kaitkan ya dengan mungkin barangkali KFI Explore Destination. Nah, atau Hmm. juga barangkali nanti ya, kita satukan dengan Festival Drum Band. Kenapa? Biar semakin serentak gitu. Jadi kalau nutup Ya. jalan satu kali selesai, nah tidak lagi ada hari berikutnya nutup-nutup kembali. Itu kemarin menjadi arahan yang Pak Bupati pada sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri itu disampaikan kepada kami. Makanya kita bukan kesulitan sih, tapi mencoba untuk melakukan koordinasi lebih intens. Dan momennya besok ini semua kita sudah kumpulkan kapan dan di mana, insya Allah 1 minggu, 2 minggu sebelum hari H sudah terketahui dan fair akan bertebaran di mana-mana. Begitu, Mbak Dini. Baik, oke. Dan berkaca dari pengalaman, karena sudah 4 tahun kata Pak Iksan tadi ya, khusus untuk bulan Juni memperingati dan menanamkan rasa nasionalisme, karena bertepatan juga dengan lahirnya Pancasila, lahirnya Bung Karno dan sebagainya. Kemudian hasil evaluasinya itu seperti apa, Pak? Dari event-event sebelumnya, khusus bulan Juni ini. Ya, sebenarnya evaluasi itu kita lakukan setiap selesai. Selesai event, evaluasi, baik itu rapat langsung di ruangan kami ataupun Hmm. juga rapat kita lakukan melalui online atau juga melalui WA Group. Di mana dari semua yang sudah kita lakukan termasuk pelaksanaan bulan Bung Karno itu, jadi ada beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan. Tentunya kita bukan malaikat yang melaksanakannya selalu sempurna. Manusia ini perlu punya dan penuh keterbatasan yang nantinya itu bisa menjadi evaluasi sehingga ada perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Nah, evaluasi kami pada tahun-tahun kemarin, pertama, ini yang paling penting ya, kita dalam hal untuk melaksanakan kegiatan, contoh parade musik dongdong, koordinasi antara OBD, baik itu adalah OBD pengampu, baik itu adalah OBD pelaksana seperti kami sebagai koordinator, Mhm. kepada aparat keamanan di lapangan, ya, kemudian juga kepada grup-grup musik dongdong. Nah, ini koordinasinya kemarin memang masih belum sempurna, belum baik. Ya. Nah, sekarang ini contoh musik dongdong sekarang punya grup yang namanya Patut, Paguyuban Dongdong Sumeneb. Nah, koordinasi kami cukup dengan Patut dari pengurusnya, nah, kemudian untuk disampaikan kepada grupnya sehingga tidak lagi berlapis-lapis. Cukup satu kali nanti sudah tersampaikan kepada grup musik dongdong. Ini contoh. Kemudian kita juga dalam hal untuk rakor pengamanannya. Kalau kemarin kita kumpulkan agak banyak sehingga apa? Kita nggak efisien. Untuk Mhm. selanjutnya rakor itu cukup kami Pol PP, kemudian juga dari pengamanan Polres Sumeneb, kemudian juga dibantu oleh Kodim 0827 dan dari Patut yang tadi saya sebut paguyuban dongdong Sumeneb itu. Nah ini untuk koordinasinya insya Allah lebih gampang daripada yang tahun kemarin. Ini yang pertama. Yang kedua, di samping itu mohon maaf. Jadi selalu eh, apa namanya kendalanya ada pada di pendanaan atau anggaran. Jadi kita sudah sampaikan kepada pelaksana anggarannya, kita sampaikan bahwa ini loh sekian. Jadi ini kita terbuka. Tapi ada yang namanya potongan PPN dan PPh. Nah, yang tidak paham terhadap potongan PPN PPh seolah-olah itu dipotong oleh distributor apa.
Kalau bantuannya itu stimulannya 20 juta, kan tidak menerima utuh 25 juta, 20 juta. Tentunya ada PPN PPh sebesar 12%. Nah, dipotong 2% itu adalah masuk ke kas negara kan begitu. Nah, terkadang tidak difahami sehingga seolah-olah dapat. Kemudian yang ketiga, ini masyarakat yang melihat itu juga perlu disadarkan. Jadi contoh kemarin festival musik dongdong, kenapa sampai pagi jam setengah 10? Mhm. Karena saya melihat harusnya itu steril, tidak boleh ada kendaraan masuk. Ternyata banyak yang masuk. Padahal sesungguhnya bisa menonton, orangnya saja, kendaraannya bisa diparkir, tidak di areal-areal untuk jalannya festival musik dongdong. Nah inilah perlu untuk kita sadarkan. Evaluasi itu seperti itu kan lakukan. Dan yang terakhir, kalau itu adalah kegiatan yang memakan jalan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkadang belum tersampaikan secara utuh. Sehingga kalau umpamanya jalan sudah ditutup, terkadang tidak diketahui, sehingga ketika ada orang yang sakit mendadak, nah ini harus lewat mana? Nah ini kan sudah kita lakukan apa namanya rekayasa ya lalu lintas, sehingga walaupun ada kegiatan, tetap yang namanya orang sakit untuk menuju ke rumah sakit itu masih bisa untuk lewat. Nah, ini kemarin mengalami kendala utamanya Mhm. pada festival musik dongdong begitu Mbak Didin. Oke. Buahnya evaluasi, tetap kita, mohon maaf ya, saya itu setiap hari melihat TikToknya orang-orang. Walaupun ya mungkin menyampaikan bukan mencaci maki sih, bagi saya bukan mencaci maki, memberikan masukan yang memang over, tetapi tetap kita terima. Hmm. Kalau memang itu betul, kita coba apa antisipasinya. Kalau Ya. memang tidak betul ya kita biarkan saja menggelinding, insya Allah orang akan paham dengan kinerja. Karena apa? Kalau kita jawab dengan kalimat atau kata semanis apapun, sebaik apapun, tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah kita bekerja memperbaiki atas masukan yang disampaikan oleh para kalau netizen, masyarakat yang ada. Seperti itu, Mbak Ririn. Yang menjadi pekerjaan rumah, barangkali bukan hanya dari penyelenggara, masyarakat juga semuanya nih yang adalah soal sampah ketika selesai kegiatan. Kegiatan apapun, apalagi yang mengundang keramaian massa. Ini pasti menyisakan sampah di mana-mana dan itu masih belum adanya kesadaran dari pengunjung, penyelenggara mungkin juga perlu mengingatkan yang secara intens. Ini seperti apa untuk penyelesaiannya dengan sampah yang menambah pekerjaan juga dan ya dengan para pasukan kuning kita, Pak Iksan. Iya. Jadi kita itu setiap sebelum pelaksanaan kurang 1 minggu bahkan mungkin kurang 2 hari kita rakor bersama antara pelaksana, kami, KOPD pengampu, termasuk DLH, termasuk juga bagian termasuk juga semua yang terlibat. Hmm. Jadi kalau masalah pengamanan ada Pol PP, ada Polres, ada juga kalau masalah sampah nah DLH ini. Nah, kita sudah sampaikan selesai ya dalam 1 jam, tidak sampai 1 hari harus sudah ada pasukan untuk membersih. Nah, tapi kita juga menghimbau kepada masyarakat yang menonton. Jadi kita itu contoh yang ada di Car Free Day. Pedagang itu kita beri, Mbak Ririn ya, yaitu bak sampah atau kantong plastik. Jadi ketika ada orang yang membeli, setelah membeli mungkin dibuang sembarangan, nah, itu saya minta untuk dibuang di kotak apa kantong plastik yang sudah disiapkan. Hmm. Namun ya masyarakat kita memang harus betul-betul untuk setiap hari tak jemu-jemunya untuk diberi masukan, wawasan, himbauan agar tidak membuang sampah pada sembarangan. Bahkan ini kemarin teman-teman kan juga mencoba ini bagaimana sampah rumah tangga agar tidak dibuang sembarangan. Masih Hmm. ada. Jadi naik sepeda motor sambil bawa teng-tengan, dipikir apa, sambil lalu jalan dibuang telepuk kan begitu. Inilah potret daripada masyarakat kita yang kita harus betul-betul tak sekali lagi tidak jemu-jemunya untuk memberikan informasi, himbauan agar tidak membuang sampah pada sembarangan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, utamanya yang festival Dongdong, kita sudah sampaikan kepada ya kita kerjasama dan koordinasi dengan kepala DLH agar mengerahkan ya pasukannya untuk pasukan sapu bersih ketika sudah selesai acara langsung ada apa namanya pembersihan lokasi ya Hmm. termasuk festival Jarum Sirik kemarin kalau sampah kan bisa dipungut dengan tangan
festival jarum serik itu, mohon maaf, kudanya jadi mengeluarkan kotoran. Nah, ini akhirnya apa? Kita kerjasama dengan teman-teman damkar. Selain untuk diambil, ya teman-teman kemarin ada videonya, cuma kita sampaikan di video, biar kita bahwa dalam bekerja itu betul-betul memaksimalkan agar tidak terjadi adanya sampah. Dan Mhm. alhamdulillah teman-teman setelah mohon maaf kotoran kuda itu disimpan atau dibuang di plastik, kemudian dibersihkan dengan semprotan di mobil damkar. Itu upaya-upaya kita, Mbak Nudin. Yang Baik. lain-lainnya kita sekali lagi menghimbau kepada masyarakat luas Ya. agar pelaksanaan apapun itu tetap menjaga kebersihan di area pelaksanaan event. Seperti itu, Mbak Nudin. Karena memang ngopeni sungenep ya, jadi memang harus diopeni termasuk Hmm. kebersihan jalannya. Nah, kalau yang Madura Salt Festival ini akan di mana Pak untuk tahun ini? Ya, jadi ini adalah festival garam sebenarnya. Jadi Ya. Madura ya, Salt Festival. Festival garam yang rencananya itu akan dilaksanakan di Kalian. Ini ada lomba pameran untuk garam-garam yang sudah diproduksi oleh masyarakat. Ada juga nantinya itu direncanakan oleh pelaksana lomba apa namanya mengangkut garam di banyak-banyakan begitu. Jadi umpamanya dibawa garam dua kuintal, kemudian balapan begitu. Rencananya begitu. Makanya kan ini usulan daripada orang-orang yang ingin menyelenggarakan Madura Sal Festival itu, ya kita tinggal menghimpun. Betul kata Mbak Ririn bahwa dari semua 110 itu tidak mungkinlah disuruh rapor semua yang melaksanakan. Tetapi kita ketiban sampur untuk mengawal. Jadi sehingga pelaksanaan ini betul-betul terlaksana sesuai dengan rencana dan usulan dari orang yang atau komunitas atau paguyuban yang mengusulkannya. Seperti itu, Mbak Riri. Oke. Nah, untuk yang lomba-lomba memang khusus untuk OPD ya, artinya masyarakat luas juga bisa melihat, menonton, ataupun walaupun tidak dilibatkan dalam perlombaan tersebut, itu seperti puisi karya Bung Karno, pidato ala Bung Karno, begitu ya, Pak? Ya, kalau yang puisi itu biasanya kan ya biasa Pelajar. anak pelajar, jadi item Eh, pelajar. Tapi kalau pidato ala Bung Karno ini umum, bisa saja pelajar, bisa saja. Kami kemarin mewajibkan UPD, bukan kewajiban ya, menghimbau kepada UPD untuk mengikutinya, mengirimkan pegawainya, baik yang masih muda lah terserah, bisa untuk mengikuti pidato ala Bung Karno. Dan kemarin yang menang itu dari Bapeda hmm. atas nama Mas Wawan itu ya, Mas Iwan ya. Wah, memang bu pidatonya ya hampir kalau saya 95% lah. Seperti Bung Karno pada saat mudanya jadi memproklamirkan dengan gaya-gayanya. Nah, ini juga perlu ya. Kenapa? Bagaimanapun Bung Karno ini adalah proklamator Republik Indonesia. Jadi kalau uh, orang atau figur seperti Bung Karno tak dipahami oleh masyarakat kita, oleh anak-anak kita, ini kan katanya Roma Irama terlalu. Iya, kenapa ya? Oh, orang yang Indonesia ini bisa berkembang dengan baik kan karena merdeka. Kalau Mhm. umpamanya tidak dimerdekakan atau tidak diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, apa jadinya negara kita? Makanya kita tanamkan kepada anak kita. Mohon maaf karena saya dulunya adalah pendidik, tidak bisa lepas daripada jiwa pendidikan saya. Makanya ketika saya berjumpa dengan anak-anak muda, saya selalu sampaikan bagaimana mereka agar bisa untuk menteladani dan menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan Republik ini ada. Nah, siapapun itu, baik Ya, beragama Islam maupun non-Islam. Seperti itu, Mbak Rini. padahal maunya saya ikut lomba baca puisi, Pak. Ternyata untuk belajar ya. Kalau nanti Mbak Rini mau ikut, saya coba untuk sampaikan kepada pelaksananya, ya bisa saja nanti. Mbak Rini ikut. Atau mungkin, mohon maaf, para guru-guru TK. Karena kan biasanya guru TK atau guru PAUD, ya, ini kan, atau KB, biasanya kan senang ya dengan kegiatan-kegiatan. Monggo nanti. Kita Baik. jadi antar pelajar ada, umum ada kan begitu. Kita tinggal menambahkan saja begitu Mbak Nirin. Ya. Oke. Jadi ya fleksibel sekali kok untuk kegiatan event-event ini. Aha. Ya. Target yang ingin dicapai, Pak. Kalau tadi ada 3 poin yang sudah disampaikan, tapi paling tidak kan ini menanamkan rasa nasionalisme ya. Bentuk apa? Tolak ukurnya itu dari mana kalau event-event itu berhasil terlaksana dengan baik, Pak?
Pertama, kepesertaan. Jadi Hmm. kalau pesertanya ini membludak, berarti orang yang ingin ikut lomba ini adalah berhasil. Mhm. Karena apa? Orang ikut itu akan mesti menyampaikan apakah pidato Bung Karno ataupun lomba puisi. Nah, ini kan menumbuhkan nasionalisme sehingga minimal mereka sendiri. Ketika mereka mengajak temannya dengan mensupport atau ada supporter, menambah. Kemudian yang supporter ini juga mungkin juga melakukan siaran langsung dengan TikTok ataupun yang lain atau IG. Nah, ini kan juga menambah. Nah, inilah Mhm. yang saya maksud. Sehingga satu hari kena satu, alhamdulillah. Ternyata ada temannya, alhamdulillah lagi dua. Terus begitu. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh berhenti untuk bisa mendengung-dengungkan, menggaungkan nasionalisme kepada anak-anak kita. Apalagi untuk anak pelajar. Penting sekali bagi guru-guru, ya termasuk Mbak Irin, menyampaikan kepada anak yang masih TK. Kenapa ingatannya sangat tajam dan diingat kuat sampai mereka besar. Tapi kalau Baik. sudah sepuh, sudah tua, ini biasanya kan sudah agak lain dan yang dipikirkan juga lain. Seperti itu, Mbak Irin. Baik, terkait dengan event wisata budaya Sumeneb khusus di bulan Juni ini yang kita obrolkan, banyak sekali list kalendernya, tadi sudah banyak digambarkan oleh Pak Iksan. Apa yang paling ingin diingatkan, Pak? Untuk kita bersama, biar event ini tidak hanya sekedar lewat dan terlaksana, tapi banyak hikmah yang bisa didapatkan untuk masyarakat luas, Pak. Ya, pertama saya menyampaikan kepada pelaksana, paguyuban atau komunitas, agar betul-betul menyiapkan dengan baik. Baik itu adalah pelaksanaannya maupun kepesertaannya maupun mohon maaf mungkin kalau ini adalah ada penjurian atau penilaian yang harus authentic assessment atau penjurian yang sebenarnya. Hmm. Jangan ada like dan dislike. Seperti itu. Kedua, ah, saya minta kepada OPD pengampu yang nanti juga akan kita ingatkan agar mendampingi sampai pelaksanaan tuntas. Karena apa? Pendampingan itu penting untuk dilakukan agar pelaksananya betul-betul sesuai dengan rencana kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga bagian daripada keberhasilan dalam pelaksanaan. Jadi harus jelas pada saat apakah itu technical meeting, apakah itu di flyer, tata tertib dan aturan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, seperti membeli kucing dalam karung. Lombanya harusnya ABCD, ternyata penilaiannya tidak sama dengan flyer yang disampaikan atau Ya. aturan yang sudah dibakukan. Ini penting, konsistensi terhadap aturan-aturan yang dibuat dan pada saat pelaksanaan lomba. Walaupun lomba ini kan sifatnya bagaimana untuk mengukur agar anak-anak banyak yang ikut untuk menimbulkan rasa nasionalisme. Tapi yang namanya lomba tetap harus ada pemenang pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga pemenang ini mencerminkan adalah orang yang cepat, orang yang betul-betul memang menguasai terhadap lomba atau kegiatan tersebut. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iksan kebersamaannya dengan perusahaan TRRI Lot Mozaik Indonesia sore hari ini banyak mengabarkan mudah-mudahan ini Sumeneb terus teropeni ya. Siap, siap, Sukses ya. di bulan Juni ini dan masih ada bulan-bulan selanjutnya ya dengan berbagai event yang berbeda. Semoga juga sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih Pak Iksan, selamat melanjutkan Siap. aktivitas. Maaf mengganggu waktunya lagi libur ya Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan juga pemirsa untuk Mozaik Indonesia sore hari ini kita telah banyak berbincang tentang list kalender of event wisata budaya Sumeneb di bulan Juni 2025. Kita juga telah bersama dengan Bapak Muhammad Iksan SPDMT Kepala Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.